Bagian ke-10, Kursi Pengadilan Kristus. Sekali lagi saya memandang sekeliling ruangan yang sangat besar dan ada di dalam gunung ini. Harta karun, kebenaran, keselamatan ada di sini. Tampaknya keindahan yang ada di sini tidak ada akhirnya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ruangan-ruangan ini berisi tentang kebenaran-kebenaran besar dari iman dapat lebih mulia. Ini membantu saya untuk memahami mengapa begitu banyak orang Kristen yang tidak mau meninggalkan tempat ini. Batu-batu permata yang besar merupakan perwujudan dari aspek-aspek keselamatan yang berbeda. Semuanya bersinar mulia, lebih dari keindahan duniawi. Sangat luar biasa, tidak bisa digambarkan, dan saya tahu saya dapat tinggal di sini selamanya tanpa merasa bosan. Raja Wali yang berdiri di samping saya hampir berteriak, "Teruslah maju." Kemudian dengan tenang dia berkata, "Tidak ada damai sejahtera dan keamanan yang terbesar daripada tinggal dalam keselamatan Tuhan. Engkau dibawa ke sini untuk mengetahui, sebab engkau akan memerlukannya di tempat engkau akan pergi nanti. Tetapi engkau tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi." Pernyataan Raja Wali tentang damai sejahtera dan keamanan menyentuh saya. Saya pikir bahwa pejuang-pejuang yang berani yang berperang di medan perang berasal dari tingkat pertama di gunung keselamatan. Mereka sudah berjuang dengan baik dan mengirimkan banyak jiwa, tetapi mereka juga terluka sangat parah. Kemudian Raja Wali kembali menginterupsi pikiran saya, seakan-akan dia mendengar. Tuhan mempunyai definisi yang berbeda akan damai sejahtera dan keamanan daripada kita. Terluka di medan perang merupakan kehormatan. Inilah mengapa Rasul Paulus bangga akan pukulan dan rajaman di tubuhnya. Tidak ada keberanian tanpa bahaya yang nyata. Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai Yosua berperang untuk tanah perjanjian. Tetapi lebih mendesak lagi supaya dia kuat dan berani karena dia harus berjuang dan di sana ada banyak bahaya. Dalam hal ini Tuhan membuktikan bahwa orang-orang yang berharga akan janjinya, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan bagiannya melebihi keamanan dirinya sendiri. Keberanian adalah demonstrasi iman yang benar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalannya akan mudah, tetapi akan berharga. Keberanian orang-orang yang berjuang dari tingkat keselamatan membuat para malaikat dari surga menghargai apa yang Tuhan lakukan di tempat segala macam ras manusia yang jatuh. Mereka terluka dalam pembantaian, tetapi mereka tidak berhenti dan tidak mundur. Dengan mendaki gunung, engkau dapat berjuang dengan otoritas yang membebaskan banyak jiwa. Banyak jiwa akan memenuhi ruangan ini dan merupakan sukacita jika engkau teruskan. Kemudian saya menoleh dan melihat kepada pintu terlarang yang gelap, yang di atasnya tertulis Kursi Pengadilan Kristus. Kehangatan dan damai sejahtera membanjiri jiwa saya. Setiap kali saya melihat pintu ini, kehangatan dan damai sejahtera membanjiri jiwa saya setiap kali saya melihat pintu ini. Saya ingin tinggal di ruangan ini sekali lagi. Raja Wali menjawab pikiran saya. Sebelum engkau masuk ke pintu untuk kebenaran yang besar, engkau akan mempunyai perasaan yang sama
Bahkan engkau juga merasa demikian saat masuk ke ruangan harta karun keselamatan ini. Ketakutan ini adalah hasil dari kejatuhan. Itu adalah buah dari pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan dari pohon itu membuat kita merasa tidak aman dan mementingkan diri sendiri. Pengetahuan akan yang baik dan buruk membuat pengetahuan yang benar akan Tuhan tampak menakutkan. Kan Novel ulangin. Pengetahuan akan yang baik dan buruk membuat pengetahuan yang benar akan takut. Pengetahuan yang benar akan Tuhan tampak menakutkan. Kan Novel ulangin lagi. Pengetahuan akan yang baik dan buruk membuat pengetahuan yang benar akan Tuhan tampak menakutkan. Apalagi di saat setiap kebenaran dari atas membimbingmu ke damai sejahtera dan keamanan yang lebih besar. Bahkan pengadilan Tuhan pun juga diinginkan, karena semua jalannya adalah sempurna. Sebelumnya saya sudah cukup mengalami apa yang tampaknya benar menurut kita, merupakan jalan yang seringkali sedikit berbuah dan terkadang jalan yang menuju tragedi. Sepanjang perjalanan saya, jalan yang tampaknya paling beresiko ternyata menuntun ke sebuah hadiah yang terbesar. Bahkan setiap kali tampaknya semakin beresiko. Setiap kali menentukan pilihan akan semakin sulit. Raja Wali berujar, sangat dibutuhkan iman yang besar untuk berjalan dalam alam rohani yang lebih tinggi. Raja Wali melanjutkan, Tuhan memberikan kita sebuah peta kerajaannya, dan Dia berkata, jika kamu menyelamatkan dirimu sendiri, engkau akan kehilangan. Jika kamu menyelamatkan dirimu sendiri, engkau akan kehilangannya. Tetapi jika engkau kehilangan nyawamu demi aku, engkau akan memperolehnya. Kata-kata itu sendiri dapat menjagamu di jalan menuju ke puncak gunung dan akan menuntunmu ke kemenangan besar di peperangan besar yang akan datang. Kata-kata itu juga akan membantumu tetap tegak di depan kursi pengadilan Kristus. Tambahnya sambil melihat ke pintu. Saya tahu saya harus pergi. Saya juga harus mengingat ruangan kemuliaan ini dan harta karun keselamatan. Tetapi saya juga tidak boleh menoleh kembali ke belakang. Saya harus terus maju. Saya berbalik dan dengan mengumpulkan seluruh keberanian, saya membuka pintu kursi pengadilan Kristus dan melangkah masuk. Seluruh pasukan malaikat yang menyertai saya mengambil posisi di sekitar pintu, tetapi tidak masuk. Ada apa? Apakah engkau tidak masuk? Pinta saya sangat ingin ditemani. Kata Raja Wali, ke tempatmu sekarang engkau harus sendiri. Kami akan menunggumu di sini, di sisi yang lain. Kan Novel ulangin kata Raja Wali, ke tempatmu sekarang engkau harus sendiri. Kami akan menunggumu di sisi yang lain. Tadi Kak Noven salah nyebutnya di sini ya, tapi di sisi yang lain. Tanpa menanggapi, saya berbalik dan mulai berjalan sebelum saya berubah pikiran. Ini adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan. Saya berada dalam kegelapan yang menakutkan yang pernah saya alami. Ketakutan luar biasa menyerang saya. Segera saya berpikir bahwa saya sudah menapakkan kaki ke neraka. Pintu itu tertutup dan saya tidak bisa melihat. Mengingat saya harus terus melangkah,
Mengingat saya harus terus melangkah, saya bergerak perlahan dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Saat saya melakukannya, damai sejahtera mulai melingkupi hati saya. Kemudian saya melihat bahwa kegelapan itu tidak lagi terasa. Kemudian saya melihat bahwa kegelapan itu tidak lagi terasa dingin, tetapi mulai terasa nyaman. Kemudian saya mulai melihat seberkas cahaya. Cahaya itu semakin lama semakin bersinar cemerlang, penuh kemuliaan, sangat luar biasa. Dan saya merasa bahwa saya sedang masuk ke surga itu sendiri. Sekarang kemuliaan itu bertambah besar seturut setiap langkah saya. Saya terpesona bagaimana sesuatu yang luar biasa seperti ini ada di dalam pintu yang sangat gelap dan terlarang. Saya ingin menikmati setiap langkah sebelum kembali melangkah. Segera jalan itu terbuka dan menuju sebuah aula yang sangat besar, dan saya merasa bahwa bumi sendiri tidak sebesar itu. Keindahan di dalamnya tidak akan dapat digambarkan oleh arsitek manusia. Saya tidak pernah mengalami sesuatu yang memenuhi hati saya hanya dengan melihatnya. Di ujung aula itu adalah tempat sumber kemuliaan yang memancar dari setiap hal yang ada di ruangan. Saya tahu bahwa itu adalah Tuhan, dan saya sedikit takut saat saya mulai mendekati Dia. Saya tidak berpikir betapa jauhnya jarak kami. Semuanya sangat indah, dan saya merasa saya dapat berjalan selamanya dan menikmati setiap langkah itu. Berjalan di bumi sampai ke tahta akan membutuhkan waktu berhari-hari. Mata saya tertuju kepada kemuliaan Tuhan sebelum menyadari saya melewati ribuan orang yang berdiri di atas tempat bertingkat-tingkat di kiri saya. Di sebelah kanan ada banyak orang juga, tapi saya tidak melihat mereka karena mereka jauh dan mendekati tahta. Saat saya melihat mereka, saya berhenti. Mereka mempesona, sangat anggun, lebih dari semua orang yang pernah saya lihat. Sikap mereka sangat menarik hati. Tidak ada damai sejahtera dan keyakinan yang terpancar di wajah manusia seperti ini sebelumnya. Maksudnya melampaui ya, damai sejahtera dan sejahtera. Itu tuh keyakinan itu melampauinya. Setiap orang sangat indah di luar perbandingan bumi. Saat saya mendekati mereka, mereka membungkukkan badannya, memberi salam seakan-akan mereka mengenal saya. Bagaimana engkau mengenal saya? Saya terkejut dengan pertanyaan saya sendiri. Jawab di antara orang-orang tersebut, engkau adalah salah satu orang kudus yang berjuang di peperangan terakhir. Jawab seorang laki-laki yang ada di dekat saya. Setiap orang di sini tahu engkau dan semua orang yang sedang berperang di bumi. Kami adalah orang-orang kudus yang melayani Tuhan di generasi sebelum engkau. Kami adalah awan besar yang diberikan hak untuk menyaksikan peperangan terakhir. Kami semua tahu engkau dan kami semua melihat apa yang engkau lakukan. Kemudian saya melihat seseorang yang saya tahu di bumi. Dia adalah orang percaya yang setia, tetapi saya tidak pernah melihat dia melakukan sesuatu yang penting secara jasmani. Dia tidak menarik dan itu membuatnya menjadi pemalu. Di sini kami mempunyai gambaran wajah yang sama, tetapi dia berubah menjadi lebih tampan dari orang-orang yang ada di bumi. Dia melangkah
maju dengan yakin, dan kemartabatan yang tidak pernah saya lihat padanya atau pada siapapun sebelumnya. Surga sangat jauh lebih besar daripada yang kita impikan selama kita di bumi, ujarnya. Lalu dia melanjutkan kembali. Ruangan ini adalah alam kemuliaan yang jauh dari kemampuan nalar kita. Sangatlah besar bahwa kematian kedua sangat mengerikan daripada yang selama ini kita pahami. Surga atau neraka tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Jikalau aku sudah mengetahui ini di bumi, maka aku tidak akan pernah hidup dengan cara yang lalu. Engkau diberkati dengan kasih karunia yang besar untuk datang kemari sebelum engkau mati. Dia berkata sambil melihat pakaian saya. Kemudian saya melihat diri saya sendiri. Saya masih mengenakan jubah tua kerendahan hati dan baju zirah di bawahnya. Saya merasa bodoh dan kasar berdiri di depan mereka yang sangat anggun dan indah. Saya mulai berpikir bahwa saya berada dalam masalah besar jika saya muncul di hadapan Tuhan seperti ini. Seperti Raja Wali teman saya, mereka mengerti pikiran saya dan menjawab. Mereka yang kesini mengenakan jubah itu tidak mempunyai rasa takut. Jubah itu merupakan penghormatan tingkat tinggi, dan inilah mengapa mereka semua membungkukkan diri saat engkau lewat. Saya tidak melihat seorang pun yang membungkukkan diri, jawab saya sedikit malu. Itu bukannya tidak pantas, lanjutnya. Di sini kami saling menunjukkan penghargaan satu sama lain. Bahkan juga malaikat-malaikat yang melayani kami di sini. Tetapi hanya Tuhan dan Kristus yang kita sembah. Saya masih merasa malu. Saya harus terus ingat untuk membungkukkan diri pada orang-orang mulia ini. Sedangkan saat bersamaan, saya ingin sembunyi, sebab saya tampak buruk. Kemudian saya mulai meratapi pikiran bodoh saya sama seperti di bumi. Dan setiap orang di sini dapat mengetahui pikiran masing-masing. Saya merasa cemar dan bodoh berdiri di depan orang-orang yang mulia dan sungguh luar biasa ini. Lagi-lagi teman lama saya menanggapi pikiran ini. Kami mempunyai tubuh kemuliaan di sini, sedangkan engkau tidak. Pikiran kami tidak lagi dicemari dosa. Di sini kami mampu memahami hal-hal yang di bumi tidak bisa diukur. Di sini kami mampu memahami hal-hal yang di bumi tidak bisa diukur, dan kemampuan kami untuk memahami akan semakin bertambah selamanya. Itulah mengapa kami dapat mengenal Bapa dan memahami ciptaannya. Di bumi engkau tidak dapat mengerti atau paling tidak apa yang kami ketahui di sini, dan kami adalah yang paling kecil dari orang-orang itu. Bagaimana engkau dapat menjadi yang paling kecil? Tanya saya tak percaya. Ujar teman ini. Ada tingkat kebangsawanan di sini. Upah kami hidup di bumi menentukan posisi kami di sini. Kumpulan besar orang-orang di sini adalah yang disebut Tuhan. Kumpulan besar orang-orang di sini adalah yang disebut Tuhan sebagai gadis-gadis bodoh. Kami mengenal Tuhan dan mempercayai salibnya. Kami mempercayai salibnya lah yang melepaskan kami dari neraka. Kami tidak benar-benar hidup untuk Dia, tapi untuk diri kami sendiri. Kami tidak menjaga pelita kami supaya penuh dengan minyak Roh Kudus. Kami mempunyai hidup yang kekal, tetapi kami menyia-nyiakan hidup kami di bumi. Saya sangat terkejut, tetapi saya tahu tidak akan ada seorang pun di sini yang akan berdusta. Gadis-gadis bodoh mengertakkan giginya
dalam kegelapan, protes saya. Ujar teman ini. Dan itulah yang kami lakukan. Kami sangat terluka saat mengerti bagaimana kami begitu menyia-nyiakan hidup kami melebihi kepedihan yang dirasakan manusia di bumi. Kak Noven ulangin. Dan itulah yang kami lakukan. Kami sangat terluka saat mengerti bagaimana kami begitu menyia-nyiakan hidup kami melebihi kepedihan yang dirasakan manusia di bumi. Kegelapan akan luka itu semakin besar saat semua disingkapkan di depan kemuliaan Dia yang sudah kita kecewakan. Sekarang engkau berdiri di tengah-tengah orang yang mempunyai banyak pangkat terendah di surga. Tidak ada kebodohan yang lebih besar dari orang-orang yang sudah mengenal keselamatan besar Tuhan, tetapi melanjutkan hidupnya untuk diri mereka sendiri. Untuk datang ke sini dan mempelajari kebodohan ini adalah kepedihan yang lebih besar dari yang dialami jiwa-jiwa di bumi. Kami menderita dalam kegelapan itu karena kebodohan kami yang besar. Sangat tidak masuk akal. Tetapi engkau sangat bersinar dan penuh sukacita dan damai sejahtera, lebih daripada yang saya dapat bayangkan. Sekalipun ini di surga, saya tidak melihat kesedihan di dalammu, dan di sini engkau tidak dapat berdusta. Ini sangat tidak masuk akal. Dia meneruskan sambil melihat langsung ke mata saya. Ujar teman ini. Tuhan juga mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa besar yang tidak dapat engkau mengerti. Di depan kursi pengadilan Tuhan saya merasakan kegelapan jiwa yang paling besar dan menyesali apa yang sudah saya alami. Walaupun di sini tidak ada waktu, tampaknya sangatlah lama hidup saya di bumi. Semua kesalahan dan kebodohan yang tidak saya sesali ada di depan saya, dan semua orang di sini mengalami hal yang sama. Kepedihan ini tidak dapat engkau pahami sampai engkau mengalaminya. Saya merasa seperti berada di dasar neraka yang paling dalam, sekalipun saya berdiri di depan Tuhan. Dia tegas sampai hidup saya benar-benar diperbaharui. Saat saya minta ampun dan minta belas kasihan di depan salibnya, Dia menghapus air mata saya dan membuang kegelapan itu. Dia memandang saya dengan kasih luar biasa, di luar pemahaman yang sekarang. Di luar pemahaman yang sekarang engkau mengerti. Dia memberikan jubah ini Saya tidak lagi merasakan kegelapan dan kepahitan atau kepahitan saat saya berdiri di depannya. Tetapi saya ingat, hanya di sini engkau mengingat hal-hal seperti itu tanpa terus merasakan pedih. Sesaat tinggal di bagian paling rendah di surga sangat lebih besar daripada ribuan tahun hidup di tingkat tinggi di bumi. Sekarang ini ratapan saya akan kebodohan saya diubahkan menjadi sukacita, dan saya tahu bahwa saya akan bersukacita selamanya, sekalipun saya berada di tempat paling rendah di surga. Saya mulai berpikir kembali tentang harta-harta keselamatan. Saya tahu bahwa semuanya yang diceritakannya dibukakan oleh harta-harta itu. Setiap langkah-langkah yang saya ambil untuk naik ke surga atau ke dalamannya mulai tersingkap. Jalannya menakutkan dan sekaligus luar biasa yang saya tahu sebelumnya. Melihat ke dalam mata saya, teman saya meneruskan. Engkau di sini tidak untuk mengerti, tetapi untuk mengalami. Tingkat selanjutnya lebih besar dari apa yang ada di sini. Setiap tingkat lebih besar dan lebih banyak dari tingkat sebelumnya. Tidak hanya setiap tingkat mempunyai tubuh rohani yang bersinar mulia, tetapi setiap tingkat semakin dekat dengan tahta di mana sumber semua kemuliaan.
Saya tidak lagi merasakan pedih dengan kegagalan saya. Saya sungguh pantas tidak mendapatkan apa-apa. Saya di sini karena kasih karunia semata, dan saya sungguh bersyukur dengan apa yang saya miliki. Dia sangat berharga untuk dikasihi. Saya dapat melakukan hal-hal luar biasa di alam surga yang berbeda, tetapi saya memilih tinggal di sini dan hanya memandang kemuliaannya, sekalipun saya hanya berada di pinggir saja. Dengan pandangan jauh ke depan, dia menambahkan, setiap orang di surga sekarang ini sedang memandang misteri terbesar Tuhan yang sedang dibukakan dan melihat orang-orang yang akan berperang di peperangan terakhir. Saya muncul pertanyaan, dapatkah engkau melihatnya dari sini? Tanya saya. Si teman menjawab, saya melihat kemuliaannya dari jauh, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Saya dapat melihatnya jauh lebih baik dari engkau, jawabnya. Saya dapat melihat dia dan semua yang dia lakukan sekalipun dari sini. Saya juga dapat mendengarnya. Saya juga dapat melihat bumi. Dia memberikan kami kemampuan itu. Kami adalah awan-awan besar saksi yang melihatmu. Dia kembali ke tempatnya dan saya mulai berjalan, mencoba untuk mengerti semua yang sudah dikatakannya. Saat saya melihat kekumpulan besar orang yang dia katakan sebagai gadis-gadis bodoh, orang-orang yang rohaninya tertidur saat hidup di bumi, saya tahu jika salah satu dari mereka muncul di bumi, mereka akan disembah sebagai dewa-dewa, namun mereka adalah yang paling kecil dari mereka yang ada di sini. Kemudian saya mulai memikirkan betapa saya menyia-nyiakan hidup saya. Kehidupan saya seakan berjalan di depan saya. Saya mulai merasakan pedih atas dosa-dosa saya. Saya juga mempunyai kebodohan yang sangat besar. Mungkin saya menjaga minyak di pelita yang lebih dari yang lain. Tetapi sekarang saya tahu bagaimana bodohnya saya sudah mengukur apa yang saya kehendaki dengan melihat apa yang orang lain lakukan. Saya juga adalah salah satu gadis-gadis bodoh itu dalam perumpamaan Alkitab. Dengan pemikiran akan penemuan besar itu, saya hampir pingsan. Seorang laki-laki yang saya kenal sebagai salah satu umat Tuhan yang besar mendekat dan menguatkan saya. Sentuhannya menyegarkan saya kembali. Ya bro. Kemudian dia memberi salam dengan sangat. Dia adalah orang yang ingin saya jadikan guru. Saya pernah bertemu dengannya, tetapi kami tidak berhubungan baik. Seperti yang lainnya, saya mencoba untuk mendekat dan belajar. Saya pernah jengkel dengannya, dan dia pernah meminta saya untuk pergi. Selama bertahun-tahun saya merasa bersalah. Perasaan saya bahwa saya kehilangan kesempatan yang besar karena noda pada karakter saya. Walaupun saya tidak memikirkannya lagi, saya masih membawanya sebagai beban dan kegagalan saya. Saat saya melihat dia, semuanya tampak jelas dan perasaan pedih saya muncul. Sekarang dia tampak seperti bangsawan yang tidak pernah sebegitu menarik seperti sekarang dan mempermalukan kelemahan saya. Saya ingin sembunyi, tetapi tidak ada jalan untuk menghindari saya. Saya terkejut saat kehangatannya yang murni membuat saya merasa nyaman. Tampaknya di sini tidak ada benteng antara kami. Kasih yang saya rasakan padanya hampir membuat saya tidak sadar. Saya sangat menunggumu. Saya sangat menunggu pertemuan ini, katanya. Engkau menunggu saya? Tanya saya. Mengapa? Engkau adalah salah satu yang saya tunggu. Saya tidak mengerti akan penghakiman sampai engkau yang merupakan salah satu yang dipanggil untuk saya dapat membantu bahkan memuridkanmu. Tetapi saya justru menolakmu. Tuan, protes saya. Merupakan kehormatan yang besar menjadi muridmu.
dan saya sangat berterima kasih untuk waktu-waktu yang Engkau sudah berikan kepada saya. Tetapi saya sangat angkuh dan saya pantas menerima penolakanmu. Saya tahu bahwa pemberontakan dan kebanggaan saya membuat saya tidak pernah mempunyai bapak rohani. Ini bukan kesalahanmu, tetapi kesalahan saya. Lalu dia berujar, memang benar engkau sangat bangga, tetapi bukan karena itu. Aku menolakmu. Aku menolakmu karena kegelisahanku lah yang membuatku ingin mengendalikan setiap orang di sekitarku. Aku menolakmu karena engkau tidak dapat menerima apapun tanpa mempertanyakannya. Kemudian aku mulai mencari-cari kesalahanmu. Aku mulai merasa bahwa jika aku tidak dapat mengendalikanmu, suatu saat engkau akan mempermalukanku dan pelayananku. Aku menjunjung tinggi pelayananku lebih dari yang saya lakukan untuk orang-orang yang diberikan kepadaku. Jadi, aku membuatmu pergi, katanya. Dengan ketulusan yang tidak ada di bumi, dia meneruskan, semua anak-anak adalah pemberontak, dan aku pikir dunia meledak di sekitar mereka. Itulah mengapa mereka memerlukan orang tua untuk membesarkan mereka. Hampir setiap kehendak anak membawa cercaan bagi keluarganya, tetapi dia tetap menjadi bagian keluarga itu. Seringkali aku menolak anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepadaku untuk mendewasakan mereka. Seringkali saya gagal. Banyak dari mereka yang menderita luka parah dan gagal, yang sebetulnya dapat saya bantu untuk menghindarinya. Banyak dari mereka saat ini yang menjadi tawanan musuh. Aku sudah membangun organisasi yang besar dan mempunyai pengaruh besar bagi gereja. Tetapi kasih karunia paling besar yang Tuhan percayakan adalah orang-orang yang dikirim untuk menjadi muridku. Tetapi banyak orang yang sudah kutolak. Jika aku tidak begitu egois dan terpaku pada reputasi, maka aku akan menjadi seorang raja di sini. Aku dipanggil menjadi salah satu yang duduk di tata tertinggi. Semua yang kau miliki dan yang akan kau selesaikan akan diperhitungkan di surga. Di samping itu, banyak dari apa yang menjadi perhatianku kelihatan sangat kecil. Apa yang tampak bagus di bumi di sini akan sangat berbeda. Apa yang dapat membuatmu menjadi seorang raja di bumi seringkali akan menjadi batas bagimu untuk menjadi raja di sini. Kak Noven ulangi, apa yang dapat membuatmu menjadi seorang raja di bumi seringkali akan menjadi batas bagimu untuk menjadi raja di sini. Maksudnya dalam lingkungan surga ini ya. Apa yang dapat membuatmu berada di sini adalah kerendahan hati yang tidak diperhitungkan di bumi. Maukah engkau memaafkanku? Tentu saja, kata saya agak malu. Tetapi saya juga membutuhkan maaf. Saya masih berpikir tentang keanehan dan pemberontakan saya yang menyulitkanmu. Memang benar, engkau tidak sempurna. Dan aku melihat beberapa masalahmu. Tetapi semua itu bukanlah penyebab dari penolakan. Katanya lebih lanjut, Tuhan tidak menolak dunia saat saya melihatnya sebagai kegagalan. Dia tidak menolakku saat dia melihat dosaku. Dia memberikan hidupnya untuk kita, selalu yang terbesar, memberikan hidupnya untuk yang kecil. Saya sudah dewasa daripadamu. Saya punya otoritas yang lebih darimu, tetapi aku menjadi seekor kambing seperti dalam perumpamaan. Aku sudah menolak Tuhan dengan menolakmu dan orang-orang lain yang sudah Dia kirimkan untukku.
Saat dia berbicara, kata-katanya menghantam saya. Saya juga merasa bersalah atas semua yang dia rasakan. Banyak dari orang-orang muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah saya keluarkan dari pikiran saya karena tidak cukup penting untuk waktu saya. Sekarang semuanya berjalan di ingatan saya. Betapa ingin saya kembali sekarang dan mengumpulkan mereka bersama-sama. Kepedihan yang mulai saya rasakan sekarang tampaknya lebih buruk dari yang saya rasakan karena menyia-nyiakan hidup saya di bumi. Saya sudah menyia-nyiakan banyak orang. Sekarang banyak dari orang-orang ini menjadi tawanan musuh, terluka dan ditawan selama perang di gunung. Keseluruhan peperangan ini adalah untuk semua orang, dan seringkali orang-orang yang dianggap tidak penting. Kami seringkali berjuang untuk kebenaran, lebih dari orang-orang yang diberikan kepada kami. Kami seringkali berjuang untuk pelayanan, tetapi berlaku kasar pada orang-orang yang menjalankannya. Dan banyak orang seperti saya yang berpikir sebagai pemimpin rohani. Saya benar-benar adalah orang-orang kudus yang paling rendah, pikir saya. Ujar teman ini. Aku mengerti apa yang engkau rasakan, kata seorang laki-laki yang saya kenali, dan saya anggap sebagai salah satu pemimpin Kristen terbesar sepanjang waktu. Rasul Paulus pada saat akhir hidupnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling rendah di antara orang-orang kudus. Hanya sesaat sebelum kematiannya, dia menyebut dirinya sendiri pendosa besar. Apakah dia tidak belajar bahwa hidupnya di bumi yang penuh bahayalah yang menjadikan dia sebagai salah satu orang-orang kudus di surga? Karena dia sudah belajar di bumi, sekarang dia menjadi orang-orang terdekat Tuhan dan mendapatkan pangkat tinggi selamanya. Melihat orang ini berada dalam, tanda kutip, gadis-gadis bodoh, mengejutkan saya. Saya tidak percaya bahwa engkau adalah orang-orang bodoh yang menyia-nyiakan kehidupan di bumi. Mengapa engkau berada di sini? Ujarnya, aku di sini karena aku telah membuat kesalahan besar. Sebagai salah satu orang dipercayakan Injil penyelamat kita. Seperti Rasul Paulus yang tidak menyebut dirinya sendiri rasul-rasul terbesar. Aku berbuat sebaliknya. Aku mulai menyadari bahwa aku adalah pendosa besar yang mendapat kasih karunia. Tetapi berakhir dengan pikiran, aku adalah rasul-rasul besar. Itu benar-benar rasa bangga aku yang besar, keakuan yang sangat besar. Bukan ketidakamanan seperti teman-teman di sini, tetapi aku mulai menyerang setiap orang yang tidak melihat sesuatu seperti yang saya lihat. Saya lepaskan para orang-orang yang mengikutiku dari panggilannya masing-masing dan bahkan dari pribadinya. Aku menekan mereka untuk menjadi seperti saya. Tidak ada seorang pun di sekitarku yang menjadi diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya mengapa aku menghancurkan mereka seperti butiran debu. Aku memikirkan itu karena dengan mengecilkan orang lain, membuat diriku menjadi besar. Kak Noven ulangin, di sini kita harus berjaga-jaga. Ujarnya, aku memikirkan itu karena dengan mengecilkan orang lain, membuat diriku menjadi besar. Aku berdiri seharusnya, akulah yang menjadi Roh Kudus bagi setiap orang. Dari luar, pelayananku tampak seperti mesin yang berjalan dengan halus, di mana setiap orang menjadi satu kesatuan dan satu perintah yang sempurna. Tetapi itu adalah perintah tentang pemusatan kemah. Aku membawa anak-anak Tuhan dan membuat mereka bergerak otomatis di gambaranku, di samping Dia. Pada akhirnya, aku tidak melayani Tuhan, tetapi melayani idola yang aku bangun untuk diri sendiri. Sebelum akhir hidupku benar-benar menjadi musuh Injil sejati. Paling tidak secara praktis, bahkan jika pengajaran dan tulisanku tampak secara alkitabiah tanpa celah.
Jika ini benar, maka engkau adalah musuh Injil. Tetapi bagaimana engkau masih berada di sini? Tanya saya. Oleh kasih karunia Tuhan, aku percaya salib sebagai keselamatanku sendiri. Bahwa sekalipun sebenarnya aku menjauhkan orang lain dari hal itu, menuntun mereka kepada diriku sendiri, lebih daripada membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Ini juga hanya karena karunia-Nya Tuhan membawa aku pulang dari bumi lebih cepat dari mereka yang di bawahku, sehingga mereka dapat menemukan dan mengenalnya. Maksudnya di sini adalah mengenal Tuhan. Jadi si hamba Tuhan ini dipanggil pulang agar orang-orang yang diliderin bisa mengenal kesejatian Kristus. Saya tidak bisa lebih terkejut dengan kebenaran ini. Sejarah membuat penggambaran yang berbeda tentang dia. Membaca pikiran saya, dia melanjutkan. Tuhan mempunyai sebuah buku sejarah yang berbeda daripada yang ada di bumi. Engkau punya bayangan hal ini, tetapi engkau belum tahu bagaimana berbedanya mereka. Sejarah-sejarah dunia akan berlalu, tetapi buku-buku yang disimpan di sini akan tetap ada selamanya. Jika engkau dapat bersukacita dengan apa yang dicatat di surga, maka engkau benar-benar diberkati. Manusia melihat sebuah kaca gelap sehingga sejarah mereka akan dikaburkan dan kadang-kadang menjadi sangat salah. Amat sangat sedikit orang Kristiani yang mempunyai karunia ketajaman atau discernment. Tanpa karunia ini sangat mustahil melihat kebenaran dengan jelas, baik masa depan maupun masa lalu. Bahkan jika dengan karunia ini pun masih juga sulit, sebelum engkau berada di sini dan sebelum engkau dipulihkan, engkau akan menghakimi orang lain melalui prasangka yang menyimpang, baik positif maupun negatif. Itulah mengapa engkau diperingatkan untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. Sampai kita berada di sini, kita tidak dapat benar-benar tahu apa yang ada di hati orang, apakah baik atau tidak. Ada banyak motivasi yang bagus pada orang-orang buruk dan motivasi jahat pada orang-orang baik. Hanya di sini manusia dihakimi karena perbuatan dan motivasinya. Saat saya kembali ke bumi, apakah saya dapat melihat sejarah dengan akurat sebab pernah di sini? Engkau ada di sini karena engkau sudah berdoa pada Tuhan untuk menghakimi engkau dengan adil, mengoreksimu tanpa ampun, sehingga engkau dapat melayani Dia dengan sempurna. Ini adalah permintaan paling bijaksana yang pernah kau buat. Bijaksana mengadili diri sendiri supaya mereka tidak dihakimi, tetapi lebih bijaksana untuk meminta pengadilan Tuhan, sebab mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mengadili diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengadili diri mereka sendiri dengan baik. Dengan berada di sini, engkau meninggalkan tempat ini dengan hikmat dan kejelasan yang lebih bertambah. Tetapi di bumi engkau akan selalu melihat melalui kaca gelap untuk beberapa tingkat. Pengalamanmu di sini akan membantumu mengenali orang lain dengan baik. Tetapi hanya jika engkau benar-benar di sini, maka engkau akan mengenal mereka sepenuhnya. Saat engkau pergi, engkau akan lebih terkesan dengan betapa sedikit yang engkau ketahui tentang seseorang daripada betapa baik engkau mengenalnya. Ini adalah hubungan yang benar dalam sejarah manusia. Aku diizinkan untuk membicarakan ini denganmu karena aku merasa aku sudah memuridkanmu melalui tulisan-tulisanku, dan untuk mengetahui kebenaran tentang aku yang akan sangat membantumu. Tokoh reformasi ini menyimpulkan, lalu seorang wanita yang tidak saya kenal mendekat. Kecantikan dan keanggunannya mempesonakan,
tetapi bukanlah sesuatu yang sensual atau menggairahkan. Dia adalah penggambaran martabat dan kebangsawanan. Akan Kak Noven lanjutkan berikutnya dari perkataan wanita ini di sesi berikutnya, di halaman 74. Tuhan Yesus memberkati.